Anda main money politik hari ini bisa menjadi berita di mana-mana, bisa viral di mana-mana. Jadi jangan salah, dengan sistem proporsional terbuka, dengan kemajuan teknologi informasi hari ini juga nggak gampang loh. Orang bagi-bagi uang bisa viral, dan hukumannya berdasarkan aturan kita kalau itu terbukti diskualifikasi. Gimana dengan sistem proporsional tertutup? Apa yang menjamin bahwa tidak ada terjadi transaksi membeli nomor urut? Dan transaksi itu ada di dalam partai. Dan kemudian siapa yang mau buka itu? Jadi warga juga terkena dampak langsung dari perubahan sistem ini. Yang ketika setiap pemilu, warga itu menikmati berkahnya, ya, berkah dari sisi kegiatan lebih rame, berkah dari sisi kesemarakan jadi lebih semarak, berkah dari sisi ekonomi itu nggak akan ada sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam siaran mikrofon Hasan Nasbi. Sekarang kita sudah masuk ke episode ke-84. Dan hari ini saya masih ingin melanjutkan perbincangan kita yang kemarin pada episode sebelumnya yang menyoal soal sistem proporsional tertutup dan proporsional terbuka. Saya ingin memberikan judul kali ini dengan sesat pikir pendukung proporsional tertutup. Saya tidak ingin melabel proporsional tertutup itu sebagai sesuatu yang sesat, karena kita pernah melakukan itu, tapi saya ingin bilang bahwa pendukung proporsional tertutup hari ini punya beberapa hal yang saya anggap sebagai sesat pikir. Saudara-saudara, proporsional tertutup itu demokratis. Iya, saya nggak bilang proporsional tertutup itu tidak demokratis. Kita pernah jalankan proporsional tertutup itu sejak tahun 1955. Ya. Tapi kalau dihitung-hitung derajatnya, menurut saya, sistem proporsional terbuka itu jauh lebih demokratis dibandingkan proporsional tertutup. Dan kalau menurut penilaian saya, ya, professional judgment saya, sistem distrik itu jauh lebih demokratis dibandingkan sistem proporsional terbuka. Jadi kalau kita melangkah, proporsional terbuka itu melangkah lebih maju, beberapa langkah lebih maju dibandingkan proporsional tertutup. Dan sistem distrik itu beberapa langkah lebih maju dibandingkan proporsional terbuka. Kita kan belum berani aja untuk sampai ke sistem distrik. Nah, di ujung-ujungnya harusnya kita nanti, yang paling baik dan paling ideal itu menurut saya adalah sistem distrik. Tapi kalau kita belum berani, ya udah kita bertahan dulu aja dengan sistem proporsional terbuka. Jangan bergerak mundur ke sistem proporsional tertutup, karena itu walaupun itu tetap demokratis, tapi derajatnya jauh di bawah sistem proporsional terbuka. Nah, saya ingin menguliti beberapa hal yang disampaikan oleh para penguji dan pendukung sistem proporsional tertutup ini. Yang pertama, alasan mereka adalah bahwa dalam undang-undang kita itu peserta pemilu itu adalah partai politik, ya. Peserta pemilu adalah partai politik. Jadi kalau ada unsur orang di sana, maka kita itu mengarah kepada liberalisme politik. Jadi kalau orang per orang yang dipilih itu kita mengarah kepada liberalisme politik. Menurut saya ini nggak nyambung, ya. Liberalisme politik itu apa? Ya, kalau itu mengacu kepada negara-negara liberal, kalau memang sistem pemilihan yang baik, kenapa kita nggak contoh? Tapi saya ingin menyatakan bahwa kalimat bahwa pemilu itu pesertanya adalah partai politik tidak sepenuhnya benar. Kan dalam pemilu juga ada pemilihan Dewan Perwakilan Daerah. Dalam Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih itu orang, nggak ada partai politiknya. Bahkan nggak boleh partai politik ada di sana. Jadi kalau ada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah masih terikat dengan partai, masih menjadi anggota partai, atau bahkan menjadi pengurus partai politik, dia nggak boleh ikut pemilihan Dewan Perwakilan Daerah. Dan itu lembaga legislatif loh. Kan kita lembaga legislatif kita tuh bikameral. Walaupun belum sempurna bikameralnya. Ada Dewan Perwakilan Daerah, ada Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, di Dewan Perwakilan Daerah itu kan ada juga tuh. Itu kan pasalnya juga sesuai dengan konstitusi. Bahwa yang ikut itu adalah pribadi. Adalah orang yang ikut di sana, gitu. Jadi nggak benar itu kalau pernyataannya bahwa peserta pemilu itu harus partai politik. Jadi nggak boleh ada unsur orang di sana. Dan itu yang ikut pemilu itu di sana itu orang. Bahkan nggak boleh ada label partai politik di orang yang ikut dalam pemilu DPD itu. Jadi kalau itu alasannya berarti
Orang ini belum pernah ikut pemilu. Orang yang mengusulkan ini tuh belum pernah ikut pemilu. Kemudian yang kedua, ada kekhawatiran bahwa kalau dengan sistem proporsional terbuka, maka partai-partai akan cenderung merekrut caleg-caleg populer, figur publik, artis, ya, selebritis, sehingga kemudian selebritis ini bisa mengalahkan orang-orang yang betul-betul kader partai yang merintis dari bawah. Ya, karena artis ini lebih terkenal, kemudian orang-orang yang berkarir di partai, yang serius menekuni partai itu kalah suaranya dibandingkan artis-artis populer. Iya, memang ini mungkin kejadian, tapi kan ini bukan salah aturan, ini kan bukan salah sistem proporsional terbuka, ini kan salah partai politik. Jadi kalau partai politik khawatir atau ada ormas seperti Muhammadiyah khawatir buat caleg-caleg artis, caleg-caleg figur publik itu mengalahkan orang-orang politik, kan tinggal nggak usah ngerekrut artis. Sederhana, kenapa harus merubah aturan? Kan tinggal nggak usah kasih tempat buat public figure. Orang yang tidak berkarir di partai, hanya sekedar selebritis, hanya sekedar artis, nggak usah direkrut. Simple. Gitu. Jadi kalau ada ketakutan bahwa kader-kader partai politik dikalahkan oleh orang-orang luarnya nggak usah direkrut. Sederhana itu. Jadi kenapa harus mengubah aturan? Buat saya ini kayak toiletnya yang rusak, rumahnya yang dirubah. Rumahnya yang direnov, padahal tinggal tak ganti toilet gitu. Kalau pintunya yang rusak, kenapa rumahnya yang dirobohkan? Kan tinggal ganti pintu. Jadi kira-kira seperti itulah ya. Yang ketiga itu juga kalau sistem proporsional terbuka itu cenderung akan manipolitik di masyarakat. Karena caleg berlomba-lomba untuk memberikan uang kepada masyarakat supaya terpilih. Ya kan? Jadi ini hanya caleg-caleg kaya aja ini yang akan berhasil nih. Jadi itu lagi-lagi menurut saya ini bukan problem aturan. Ini bukan kesalahan sistem proporsional terbuka, ini kan problem peradaban kita. Ya kan? Emangnya kalau dengan sistem proporsional tertutup kita nggak transaksional? Kan kalau dalam sistem proporsional tertutup itu juga ada transaksi. Kalau peradaban kita masih transaksional, pasti akan ada transaksi. Transaksinya mungkin di partai, beli nomor urut misalnya. Tertutup memang, tapi beli nomor urut. Nah, jadi ini bukan problem sistem, ini problem peradaban. Peradaban kita memang masih banyak orang yang beranggapan bahwa masyarakat itu bisa dibeli suaranya. Dan memang harus diakui juga sebagian masyarakat itu bisa dibeli suaranya. Tapi jangan salah, nggak semua masyarakat seperti itu. Kita kan bergerak ini terus nih. Peradaban kita sudah banyak orang-orang yang gagal menjadi anggota legislatif padahal dia sudah keluar uang sangat banyak. Keluar 10 miliar, keluar 20 miliar tetap tidak terpilih. Dan itu banyak yang seperti itu. Itu bukti bahwa uang tidak jadi faktor penentu satu-satunya. Bahkan mungkin juga tidak jadi faktor penentu sama sekali di beberapa daerah. Ya, kalau di Jakarta ini main uang menurut saya nggak bisa lah. Di kota Semarang main uang menurut saya nggak bisa lah. Di kota-kota yang sudah terdidik, bahkan sekarang di level kepala desa saja, ada beberapa desa yang sudah terbukti bahwa kan level desa gampang sekali main uang ya. Jumlah penduduknya sedikit, orang-orangnya saling kenal semua. Ada kepala desa yang main uang kalah dengan orang yang nggak mau main uang sama sekali. Ini kan bukti bahwa peradaban kita sudah mulai bergerak. Memang masih sedikit contohnya, tapi ini akan jadi inspirasi. Dan apalagi kalau menurut saya, permainan manipolitik kalau di luar ruangan, di publik itu lebih gampang diungkap daripada permainan manipolitik dalam sistem proporsional tertutup. Kalau ada manipolitik di sistem proporsional terbuka, itu sangat mudah dibuka. Karena sekarang kamera ada di mana-mana. Karena sekarang mata yang menjadi citizen jurnalis itu ada di mana-mana. Anda main politik hari ini tiba-tiba bisa muncul di sosial media Anda. Ya. Anda main politik hari ini bisa menjadi berita di mana-mana, bisa viral di mana-mana. Jadi jangan salah, dengan sistem proporsional terbuka, dengan kemajuan teknologi informasi hari ini juga nggak gampang loh. Orang bagi-bagi uang bisa viral dan hukumannya berdasarkan aturan kita kalau itu terbukti diskualifikasi. Gimana dengan sistem proporsional tertutup? Apa yang menjamin bahwa tidak ada terjadi transaksi membeli nomor urut? Dan transaksi itu ada di dalam partai. Dan kemudian siapa yang mau buka itu? Kan gitu. Iya, siapa yang juga bisa jamin bahwa kalau dengan sistem proporsional tertutup kemudian orang yang punya duit itu tidak memanfaatkan kemampuan kapitalnya untuk membeli nomor urut dan itu akhirnya orang yang terpilih juga bukan orang yang berkualitas. Jadi ini kan bukan solusi sama sekali menurut saya. Ada yang problemnya problem teknis, bukan di problem aturan.
Kemudian yang diubah aturannya itu yang justru aneh menurut saya. Jadi kalau ada orang yang tersandung kerikil di jalan yang rata, jalannya yang mau dia ubah, bukan kerikilnya yang mau dia buang. Jadi seolah-olah seperti itu. Jadi kira-kira menurut saya itu ya, kira-kira sesat pikirnya. Jadi kalau dari sisi masyarakat menurut saya, ini lebih lebih fundamental lagi. Jadi masyarakat kita itu kan dimanapun lah, kewenangan yang dimiliki oleh rakyat dalam menentukan siapa yang menjadi wakil atau siapa yang menjadi pemimpin mereka itu kan nggak banyak. Walaupun secara heroik itu dibilang bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, iya betul dalam konteks penjurian terakhir. Di semua negara begitulah. Kedaulatan di atas berada di tangan rakyat itu semuanya dalam konteks penjurian terakhir. Nah, penjurian ini ya itu satu-satunya kemewahan masyarakat. Jadi kalau dulu penjurian masyarakat adalah terhadap lambang partai, kalau dalam sistem proporsional, sekarang ditambah nih. Masyarakat bisa loh menentukan dari partai ini ada 8 wakil, kita bisa tentukan loh, kita pengen wakilnya yang mana. Itu kan berarti menambah kewenangan masyarakat. Nah, kewenangan yang tidak seberapa ini, langkah maju dengan memberikan kewenangan tambahan buat masyarakat menentukan nama ya, siapa yang harus menjadi wakilnya, kemudian itu diambil lagi, itu akan menjadi kehebohan tersendiri. Itu akan menjadi gejolak sendiri di masyarakat. Karena kalau begitu masyarakat tahu, oh saya ternyata nggak bisa lagi menentukan siapa yang harus menjadi wakil saya di DPR. Itu akan jadi masalah tersendiri. Walaupun bisa saja masyarakat salah loh, bisa saja masyarakat salah. Tapi kalau masyarakat salah biarin aja, kan itu penjurian terakhir memang ada di tangan mereka. Kalau partai politik yang salah naruh orang di parlemen karena berdasarkan nomor urut gitu, berdasarkan kewenangan partai saja, bisa saja juga partai salah kan, tapi masyarakat kan nggak bisa apa-apa. Tapi kalau ini biarkan masyarakat yang menerima konsekuensinya sendiri, biar dia belajar 5 tahun berikutnya. Oh kemarin salah kayaknya saya milih wakil, bukan si A ini. Karena si A ini begitu terpilih nggak datang lagi ke konstituen, janji dia nggak di ini, besok 5 tahun berikutnya saya hukum dia, saya nggak mau pilih dia lagi. Mungkin partainya sama, tapi orangnya berbeda. Atau sekalian aja beda partainya dengan orang yang berbeda lagi. Menurut saya itu jauh lebih fair. Jadi jangan sampai kewenangan masyarakat untuk memilih dan menentukan siapa nama orang yang menjadi wakilnya dia itu sudah pernah diberikan, kemudian ditarik lagi. Gitu. Itu akan jadi masalah tersendiri di masyarakat. Sekarang memang belum menjadi diskusi yang hangat di masyarakat, tapi begitu masyarakat tahu ini, bahwa mereka nggak bisa lagi menentukan nama orang yang harus mewakili mereka, itu akan jadi masalah tersendiri. Yang kedua, masyarakat kan juga butuh kenal. Jadi kalau hanya partai yang dia coblos, siapa yang jadi wakil dia? Ya, dari daerah dia, nggak pernah datang ke daerah dia, nggak pernah berkunjung ke daerah dia, nggak pernah sosialisasi di daerah dia, bahkan mungkin bukan berasal dari daerah sana, kemudian tiba-tiba mewakili mereka. Ya, karena keputusan partai, orang itu yang mewakili mereka di parlemen nanti, itu gimana? Kalau mereka mau menyampaikan aspirasi dalam selang waktu 5 tahun, melalui siapa? Orang nggak kenal kok. Nggak pernah datang ke dapil kok. Nggak pernah bersalaman dengan mereka kok. Nggak pernah berkampanye di antara mereka kok. Bahkan nggak pernah menjanjikan apa-apa kepada mereka kok. Mau protes apa? Saya kan cuma pilih partai. Orang calon-calon ini kan nggak pernah menjanjikan apa-apa sama mereka. Kalau anggota DPR-nya tidak datang, lah Anda siapa? Nuntut-nuntut begini, saya kan nggak pernah janjikan apa-apa. Jadi mengenal caleg itu nggak cuma sekedar mengenal, tapi konsekuensinya panjang. Ya, konsekuensinya dalam selang 5 tahun antar pemilihan itu masyarakat tahu harus mendatangi siapa. Ya, ada akses. Pernah ada histori antara masyarakat dengan wakil yang mereka pilih. Itu penting. Jadi jangan dianggap remeh. Nah, yang terakhir itu menurut saya itu perputaran ekonomi di masyarakat. Kita nggak usah bicara soal transaksi money politik lah. Tapi kalau caleg berkampanye itu pasti belanja. Ya, dia bikin acara itu banyak orang yang terlibat dalam proses ekonomi itu. Dia bikin kegiatan canvassing door to door itu banyak yang terlibat dalam proses ekonomi itu. Dia bikin pertemuan tatap muka, dia bikin bakti sosial, dia bikin jalan santai. Itu perputaran ekonomi yang luar biasa. Ya, kalau satu partai aja ada 20.000 caleg, kalau 10 partai kan 200.000 caleg. Ya kan? Kalau 200.000 caleg masing-masing budget 500 juta aja. Itu berapa itu?
belanja ekonomi, dan nggak mungkin kan 500 juta. Jadi partai politik pun sebenarnya terbantu ketika misalnya melakukan kampanye di lapangan, itu kan caleg belanja masing-masing dengan uang masing-masing. Nah, dengan uang masing-masing inilah partai politik terbantu. Dengan uang masing-masing inilah juga roda ekonomi berputar. Vendor penyediaan kursi, vendor tenda, vendor catering, sablon, ya kan? Vendor senam senam ibu-ibu, banyak sekali. Vendor sound system, banyak sekali pekerjaan yang tersedia, banyak sekali proyek yang tersedia, banyak sekali peluang bagi masyarakat juga untuk menikmati pesta demokrasi ini. Kalau proporsional tertutup, itu nanti acaranya cuma panggung-panggung hiburan aja sama jurkam. Mana ada caleg yang turun ke lapangan menyapa warga tuh nggak akan ada. Cuman percaya sama saya, begitu proporsional tertutup, acara cuma dangdutan. Acara cuma dangdutan sama bakti sosial. Caleg menyapa warga, caleg mengadakan pertemuan dengan warga tuh nggak bakal ada. Kenapa? Ngapain mereka melakukan itu? Jadi warga juga terkena dampak langsung dari perubahan sistem ini. Yang ketika setiap pemilu, warga itu menikmati berkahnya, ya, berkah dari sisi kegiatan lebih rame, berkah dari sisi kesemarakan, jadi lebih semarak, berkah dari sisi ekonomi itu nggak akan ada sama sekali. Tidak akan ada sama sekali. Jadi buat saya dua sisi lah. Dari sisi sistem ini melangkah mundur, dari sisi masyarakat juga banyak kerugian-kerugian yang dialami oleh masyarakat, termasuk kerugian soal ekonomi. Kita nggak usah bicara money politik. Money politik ini, kalau peradaban kita bergerak maju nanti, masyarakat literasinya makin baik, masyarakat makin sadar bahwa dengan money politik ini tidak menghasilkan pemimpin yang lebih baik, ya lama-lama akan ditinggalkan. Jangan pernah underestimate masyarakat, dan jangan pernah menganggap bahwa peradaban ini berhenti. Jadi kalau tahun kemarin itu money politik banyak, tahun hari ini juga akan banyak money politik. Tahun depan juga akan banyak money politik. Enggak lah. Negara kita pasti akan bergerak maju. Kalau dulu di semua pemilihan kepala desa semua orang pakai uang, sekarang sudah banyak desa-desa yang pemilihannya nggak pakai uang lagi. Dan bahkan nggak percaya sama orang yang ngasih uang. Kalau dulu orang tiap pemilihan itu habis uangnya, dia diam aja. Kalau sekarang orang yang habis uangnya kemudian tidak terpilih, dia malah teriak-teriak di media sosial. Dia malah komplain, dia malah protes, dan itu kan sudah terjadi di mana-mana. Itu kan semacam hukuman sosial juga. Baik buat orang yang memberikan uang maupun buat orang yang menerima uang. Jadi menurut saya sistem keterbukaan itu jauh lebih baik. Kenapa? Banyak hal yang bisa diungkap. Banyak kesalahan yang bisa dibuka. Ya, banyak kekeliruan-kekeliruan yang bisa diviralkan sehingga kemudian mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat. Mungkin itu saja ya yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat buat kita semua. Semoga juga Mahkamah Konstitusi kemudian berdiri di atas kepentingan bangsa, berdiri di atas kepentingan kemajuan demokrasi, sehingga kemudian tidak membatalkan aturan dan kita bergerak mundur. Jauh itu bergerak mundurnya, bergerak mundur ke era sebelum reformasi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.